Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Dewasa Madya yang beranggotakan saya, Cah Kamila, Novi Sofian Nelawati, Ain Nur Ajijah, dan Padiah Adila Ahmad. Perkembangan dewasa media. Menurut Haklok tahun 1996, usia rata-rata bervariasi dari 40 sampai 60 tahun. Di usia parubaya, individu beradaptasi secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Cukup baik untuk menjadi stabil dan dewasa secara emosional. Dalam studi longitudinal di California, usia 34 sampai 50 tahun adalah kelompok usia paling sehat, paling tenang, paling bisa mengendalikan diri dan juga paling bertanggung jawab. Madya dalam Islam adalah tahap kehidupan di mana seseorang telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual. Mereka diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dan berperan aktif dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh dewasa madya dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas ibadah, yang kedua memperkuat hubungan dengan Allah, yang ketiga itu menjaga akhlak mulia, yang keempat menjaga kesehatan fisik dan mental, yang kelima itu belajar sepanjang hayat, yang keenam itu menjadi kepala keluarga yang baik, kemudian menjadi suami atau istri yang setia, kemudian mendidik anak dengan baik, yang terakhir yaitu menghormati orang tua. Selanjutnya, karakteristik perkembangan dewasa madya. Perkembangan fisik yang pertama yaitu penuaan terlihat rentang usia dari 40 sampai 50 tahun menurut Simanjuntak 2009. Tanda penuaan terlihat pada mulai mengendurnya kulit. Disebabkan karena hilangnya lemak dan kolagen di bawah jaringan kulit. Yang kedua yaitu rambut menjadi lebih tipis dan warnanya mulai berubah. Yang ketiga yaitu daya penglihatan dan pendengaran mengalami penurunan paling tajam antara usia 40 sampai 59 tahun. Yang kelima itu kehilangan masa kekuatan otot 1-2% pada setiap tahunnya. Yang keenam yaitu umumnya tekanan darah dan kolesterol akan meningkat. Faktor karena keturunan, jenis kelamin, pola makan yang kurang sehat. Dan yang terakhir yaitu defisit memori jangka panjang lebih besar daripada memori jangka pendek. Kemudian akan dijelaskan oleh Fadia. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik dewasa madya ini, yang pertama ada koordinasi dan keseimbangan. Kemampuan motorik halus seperti otot lengan dapat menurun. Hal ini memengaruhi koordinasi dan keseimbangan. Hal ini dapat meningkatkan juga resiko jatuh atau cedera pada individu dewasa madya. Yang kedua, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi fisik cenderung melambat, yang bisa memengaruhi kemampuan individu untuk merespon situasi dengan cepat. Ini merupakan bagian dari proses penuaan alami yang mempengaruhi sistem saraf. Kemudian ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada tahap dewasa madya yang berlangsung antara usia 40 hingga 60 tahun mencakup berbagai aspek penting yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari perkembangan bahasa pada periode ini. Yang pertama, peningkatan kosakata. Individu dewasa madya biasanya mengalami peningkatan kosakata yang signifikan. Pengalaman profesional dan sosial yang lebih luas memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih kompleks dan nuansa dalam komunikasi. Yang kedua, kemampuan berargumentasi dan berdebat. Kemampuan berargumentasi pada usia ini, orang dewasa madya seringkali lebih terampil dalam berargumentasi dan menyampaikan pendapat. Mereka cenderung menggunakan logika dan pengalaman hidup untuk mendukung argumen mereka, menjadikan komunikasi lebih persuasif. Yang ketiga, penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda menjadi lebih halus. Mereka dapat menyesuaikan gaya bicara sesuai dengan audiens, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Kemudian ada perkembangan moral dan agama. Menurut Mustafa, karakteristik perkembangan moral dan agama pada masa dewasa madya yaitu individu mengalami kematangan psikologis yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menghayati agama. Seperti satu, kematangan spiritual. Di usia ini, individu mulai memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi mengenai tanggung jawab moral dan spiritual. Mereka berusaha untuk mencari nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua yaitu ada peningkatan keterlibatan agama. Pada peningkatan ini terdapat peningkatan minat terhadap praktik keagamaan dan spiritualitas. Individu dewasa madya seringkali lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan komunitas yang menunjukkan penguatan iman mereka. Yang ketiga, ada refleksi atas kehidupan. Masa dewasa madya seringkali menjadi waktu untuk melakukan penilaian kembali terhadap hidup, termasuk keyakinan agama. Individu mungkin mulai mempertanyakan ajaran yang telah mereka anut sebelumnya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Yang terakhir, konversi agama. Mustafa juga menyoroti fenomena konversi agama sebagai bagian dari perkembangan spiritual. Konversi ini mencerminkan perubahan signifikan dalam sikap terhadap ajaran agama dan dapat menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual seseorang. Selanjutnya itu ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada usia dewasa madya itu meliputi pematangan kualitas pemikiran dan kemampuan untuk menilai kembali pengalaman hidup. Individu dalam fase ini mengalami kemunduran dalam memori jangka panjang, tetapi dapat menggunakan strategi untuk mengurangi dampaknya. Nah, perkembangan intelektual pada dewasa madya itu mencakup sekitar umur 40-60 tahun. Nah, peningkatan kualitas pemikirannya tuh dalam pematangan kognitif. Nah, pematangan kognitif pada dewasa madya ini terjadi pematangan dalam cara berpikir dan penalaran. Nah, individu cenderung lebih
mampu untuk berpikir secara abstrak dan kompleks, serta dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu ada refleksi diri. Nah, fase ini sering kali ditandai dengan refleksi diri yang mendalam. Jadi pada dewasa madi ini tuh dalam hal intelektual tuh lebih banyak juga refleksi terhadap diri sendiri gitu. Terus individu mulai mengevaluasi kembali pengalaman hidup mereka, baik kesuksesan maupun kegagalan yang dapat mempengaruhi cara mereka melihat masa depan. Lalu yang selanjutnya itu ada akumulasi pengetahuan. Nah, dewasa madi ini biasanya memiliki akumulasi pengetahuan yang luas berkat pengalaman kerja dan kehidupan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Terus juga pada tantangan kognitifnya itu ada penurunan daya ingat. Nah, meskipun banyak aspek kognitif yang berkembang, beberapa individu mungkin mulai mengalami penurunan daya ingat atau kesulitan dalam mengingat informasi baru. Ini bisa menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan gitu bagi usia dewasa madya ini. Lalu ada juga diadaptasi terhadap perubahan. Nah, di dewasa madya seringkali dihadapkan pada perubahan besar dalam kehidupan seperti pergeseran karir atau perubahan dalam struktur keluarga gitu, misalnya anaknya yang udah mulai meninggalkan rumah gitu. Terus juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dapat mempengaruhi perkembangan intelektual mereka gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perkembangan sosial. Di perkembangan sosial pada dewasa madya ini tuh dunia sosial dan pribadi individu berkembang menjadi lebih kompleks gitu dari sebelumnya. Nah, sebagai seorang dewasa madya, seseorang itu dapat mengambil peran yang lebih besar dalam hidup. Nah, pola sosial dan perilaku orang dewasa berbeda dari orang yang lebih muda karena peran yang dijalankan juga peristiwa kehidupan gitu. Jadi dari peran yang sudah dijalankan ataupun peristiwa-peristiwa kehidupan yang sudah mereka lewati, itu tuh mempengaruhi terhadap perkembangan sosial dewasa madya ini. Nah, umumnya orang dewasa sudah mampu menjalin interaksi dengan baik dengan banyak orang. Selain interaksi yang baik, dewasa madya juga mampu mengembangkan hubungan yang intim. Usia dewasa madya ini tidak lagi seperti remaja yang masih labil, mungkin dekat dengan ini dalam aspek sosial gitu, dalam segi pertemanan masih banyak gitu, tapi lebih dengan satu orang tetapi intim begitu. Nah, di dewasa madya ini tuh jika tidak menjalin hubungan dekat dengan satu orang dan seseorang itu akan merasa terisolasi gitu. Terus juga yang kedua, yang selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi pada dewasa madya itu sering ditandai dengan perubahan emosional signifikan gitu. Individu mungkin mengalami krisis pertengahan hidup di mana mereka merenungkan pencapaian dan tujuan hidup selama ini. Terus yang dapat menyebabkan dari hal itu tuh menyebabkan dewasa madya ini tuh cenderung stres atau punya rasa cemas gitu. Nah, juga perubahan hormonal seperti menopause pada wanita dan penurunan testosteron pada pria juga itu juga mempengaruhi suasana hati. Nah, selain itu juga perubahan dalam hubungan interpersonal dan tanggung jawab keluarga dapat menambah kompleksitas emosional. Juga itu tuh memicu bagi dewasa madya itu refleksi diri dan evaluasi kehidupan begitu. Sekian. Baik, yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada ceramah interaktif. Nah, ceramah interaktif ini tuh apa sih? Nah, jadi guru menerangkan pembelajaran dalam bentuk ceramah. Nah, ini tuh akan memantik peserta didik untuk berdiskusi ataupun bertanya dalam kelas. Yang kedua, ada studi kasus. Nah, studi kasus ini yaitu menggunakan contoh nyata untuk dianalisis dan dibahas pada kelas. Jadi, mahasiswa atau peserta didik dapat melihat pengaplikasiannya yang praktis dalam ajaran Islam. Yang ketiga, ada refleksi pribadi. Nah, jadi guru memberikan kesempatan peserta didik ataupun mahasiswa untuk merenungkan diri atau bermuhasabah diri, baik dalam bentuk tulisan ataupun berdiskusi. Yang selanjutnya ada media pembelajaran, terbagi menjadi kepada 3. Yang pertama ada diskusi secara online, forum diskusi secara online, yaitu maksudnya bisa menggunakan platform WhatsApp, Telegram, Google Chrome, atau platform forum diskusi secara khusus. Nah, ini tuh bisa dilakukan pembelajaran seperti itu. Yang kedua, ada studi kasus. Nah, studi kasus ini tuh maksudnya apa sih? Jadi kita melakukan pembelajaran dari kehidupan nyata agar bisa dibahas dan dianalisis di dalam kelas. Jadi peserta didik ataupun mahasiswa bisa melihat secara praktis bagaimana sih kejadian nyatanya seperti itu dan yang lain sebagainya. Yang ketiga ada simulasi atau role play. Apa sih pembelajaran ini tuh? Nah, maksudnya jadi peserta didik ataupun mahasiswa bisa berperan aktif atau mereka mengaplikasikan dalam kisah-kisah atau yang lain sebagainya. Jadi mereka mempunyai karakter dan perannya masing-masing. Untuk yang materi selanjutnya yaitu ada contoh isi pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, nilai-nilai akhlak dalam Islam. Nah, maksudnya itu adalah bagaimana sih kita mempelajari akhlak ataupun etika dalam Islam itu sendiri. Baik mengambil contoh dari Rasul ataupun para sahabat. Yang kedua, ada membangun keluarga sejahtera. Nah, maksudnya itu bagaimana sih Islam mengajarkan kepada kita untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Rasul ataupun para sahabat juga. Dan yang ketiga, ada mengelola emosi dan stres. Maksudnya apa sih? Dengan kita mempelajari spiritual atau mempelajari Islam,
bisa mengelola stres ataupun emosi kita agar lebih stabil dan tidak terbawa hawa nafsu ataupun setan. Dan yang keempat, ada peran muslim di masyarakat. Jadi jika kita mempelajari Islam, kita bisa mengetahui bagaimana sih tanggung jawab seorang muslim terhadap sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, ada kemandirian finansial dalam Islam. Nah, maksudnya itu gimana sih kita mempelajari Islam terkait finansial itu sendiri, karena Islam akan mengatur dari segi yang terkecil sampai dengan terbesar. Dan kita juga pasti mengetahui bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.